Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Halo anak-anak semua, dengan semangat kemerdekaan, mari kita tetap semangat dalam belajar, walaupun kita belajar tidak tatap muka secara langsung, ya. Baik, untuk hari ini kita mulai pelajaran kita, yaitu masuk ke tema 2, ya. Tema 2, persatuan dalam perbedaan, ya. Nah, untuk materi yang kita bahas hari ini, kita bahas materi IPA, ya, materi IPA, yaitu mengenai adaptasi tumbuhan dan adaptasi hewan, ya. Nah, untuk yang pertama ini akan kita bahas dulu cara tumbuhan beradaptasi atau menyesuaikan diri, ya. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, ya. Nah, setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, ya, atau akar yang muncul ke permukaan tanah, ya. Nah, perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau cara tumbuhan itu beradaptasi dengan lingkungannya, ya. Adaptasi, ada yang tahu artinya apa? Adaptasi, ya. Adaptasi adalah kemampuan suatu makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, ya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bisa bertahan hidup, ya. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut apa? Habitat, ya, betul. Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup, ya. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain itu pastinya berbeda-beda, ya. Coba berikut kita perhatikan contoh adaptasi terhadap habitatnya. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering, ya. Apa contohnya lingkungan kering, ya? Gurun pasir contohnya, ya, itu sangat kering, ya. Tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air tersebut, ya, disebut xerofit, ya. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus, ya. Nah, kalian bisa perhatikan gambar kaktus, ya. Cara kaktus mempertahankan diri atau cara kaktus beradaptasi yaitu dengan batang tebal dan berisi banyak cadangan air, ya. Kemudian akarnya sangat panjang, ya, sangat panjang masuk ke dalam tanah untuk mencari sumber air, ya. Kemudian daunnya itu dimodifikasi menjadi duri, ya, untuk mengurangi penguapan. Kalaupun ada daunnya itu sangat kecil-kecil, ya. Kemudian permukaan batang berlapis lilin, ya. Jadi batangnya itu seperti ada lilinnya. Jadi kalau kita kaktus yang kita tanam di rumah kita siram itu tidak akan basah, ya. Kenapa? Karena ada lapisan lilin yang melapisi batangnya, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan, ya. Kemudian adaptasi tumbuhan di lingkungan yang berkadar garam tinggi, ya, kadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit, ya. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, ya, muara sungai, ya, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir, serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi adalah bakau, ya, bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas, ya. Kita lihat ada akar napas, ya, yang kelihatan, yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen, ya. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang,
ya untuk menopang tumbuhan di tanah. Ya, karena tanahnya berlumpur ya, jadi susah untuk dia hidup ya kalau tidak punya akar tunjang. Jadi akar tunjang itu nanti akan terus ke dalam tanah ya untuk menopang tumbuhnya. Juga menopang, akar tunjang ini juga menopang menahan dari ombak ya, dari ombak. Selain itu daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Ya, bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengurangi kelebihan garam. Ya. Oke, berikutnya adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Ya. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Ya. Adaptasi tumbuhan tersebut sebagai berikut. Ya, coba kita lihat. Yang pertama, teratai. Ya, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu kena air. Ya. Kemudian eceng gondok. Tahu kan eceng gondok? Ya, seperti itu. Memiliki pangkal tangkai daun berongga, ya, yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Ya, tadi kalau teratai dia daunnya lebar untuk mengapung. Kalau eceng gondok dia mempunyai di batang itu ada rongga udaranya. Itu yang membuatnya bisa terapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Ya, oke, itu tadi dalam tumbuhan berair. Kita lanjut, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Ya, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut hygrofit. Ya, beda ya. Kalau tadi di lingkungan air hidrofit, kalau ini hygrofit. Contoh tumbuhan hygrofit adalah begonia dan tumbuhan paku atau pakis ya, atau suplir. Oleh karena hidup di tempat yang lembab, penguapan terjadi dengan lambat ya. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata ya, atau stomata air hidatoda. Adaptasi tumbuhan di lingkungan yang miskin nitrogen ya. Nitrogen itu kita tahu adalah salah satu yang dibutuhkan oleh tumbuhan ya. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan merangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya kantong semar dan Venus ya. Ya, serangga yang terbang mendekat ke tanaman kantong semar itu nanti akan terperangkap ya. Lanjut, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak ya. Sekarang berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk membantu perkembangbiakan dan reproduksi ya. Contohnya bunga rafflesia ya. Bunga rafflesia akan mengeluarkan bau busuk ya untuk mengundang lalat ya, mengundang lalat datang ke bunga rafflesia, sehingga nanti lalat tersebutlah yang akan membantu penyerbukannya. Kemudian tumbuhan seperti mawar, melati, anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok ya, berwarna indah ya. Ini juga tujuannya untuk menarik perhatian serangga ya. Tujuannya sama, yaitu untuk membantu penyerbukan. Bunga dandelion ya memiliki cara unik dalam
penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Ya, jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya, nah itu tadi contoh-contoh penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Ya. Kemudian bagaimana cara tumbuhan ya dalam melindungi diri? Ya, tumbuhan juga makhluk hidup tentu harus bisa mempertahankan dirinya agar bisa tetap bertahan hidup. Beberapa penyesuaian diri dilakukan oleh tumbuhan, ya. Contohnya memiliki duri. Ya, kalian tahu ya, banyak tanaman yang memiliki duri, ya. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan hidupnya, ya. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalkan tumbuhan mawar, ya, bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian, ya. Nah, ada pula yang memiliki duri pada buahnya. Ya, tadi durian ya, itu memiliki duri pada buahnya. Kemudian memiliki tumbuhan yang memiliki rambut halus, ya. Seperti bambu, ya, bambu, jagung, ya, terong, ya, tebu, memiliki rambut halus atau disebut juga dengan gelugut, ya, di permukaan batang ataupun daunnya. Salah satu fungsinya ya adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Ya, nah sering juga manusia ya mengalami rasa gatal ya sewaktu menyentuh bambu, ya, karena di pinggiran batang bambu itu ada rambut halus ya yang menimbulkan rasa gatal di kulit manusia atau di kulit hewan, ya. Nah, sehingga hewan yang sudah tahu ya akan rasa gatal tersebut tidak akan berani mendekat atau akan berhati-hati ya mendekat terhadap tumbuhan tersebut. Ada juga tumbuhan yang memiliki daun yang tajam, ya. Jadi sama tujuannya adalah untuk melindungi diri. Jadi pemangsa atau hewan itu tidak berani mendekat karena dia memiliki daun yang tajam. Contohnya apa? Iya, contohnya nanas, ya. Ada juga lidah buaya, ya. Dan kaktus, ya. Kaktus itu daunnya juga berupa duri, ya. Sehingga tidak ada yang berani mendekat, ya. Sehingga tumbuhan tersebut dapat hidup sebagaimana mestinya. Ada juga tumbuhan yang melindungi dirinya dengan menghasilkan getah, ya. Seperti tumbuhan sawo, pepaya, ya, mangga, karet, ya, nangka, ya. Ini akan menghasilkan getah jika tergores. Nah, biasanya getah ini ada lengket. Jadi kalau dia udah tergores, ya, yang kena getahnya akan lengket di sana. Jadi kadang serangga banyak yang menempel pada pohon nangka, ya, karena kena getahnya, sehingga hewan tersebut sudah tidak dapat lagi bergerak, ya. Kemudian pada beberapa tumbuhan, ya, getah tersebut juga dapat menimbulkan rasa perih dan sakit, ya, pada kulit, ya, sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya, ya. Berikut cara adaptasi lainnya yaitu menghasilkan racun, ya.
menghasilkan racun. Contohnya adalah tumbuhan jarak, ya, pohon jarak dan kecubung. Ya, buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun, ya. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, ya, muntah serta sesak nafas, ya. Kemudian mulut terasa kaku dan akan bisa menyebabkan halusinasi, ya, pada hewan atau pada manusia jika termakan buah kecubung. Makanya harus hati-hati, jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan tersebut, ya. Nah, anak semua, baik, itu tadi cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan dan cara tumbuhan beradaptasi untuk melindungi dirinya agar bisa tetap bertahan hidup, ya. Baik, hanya itu dulu pelajaran kita hari ini. Kita sambung lagi minggu depan, ya. Nanti silakan kalian lanjutkan, kalian perhatikan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kalian, ya. Kemudian tulis di dalam daftarnya, dalam sebuah tabel, ya, tumbuhan tersebut beradaptasi dengan cara apa atau melindungi dirinya dengan cara apa, ya. Oke, tetap semangat, ya, di hari kemerdekaan ini. Mari kita pupuk rasa semangat untuk melawan COVID-19, belajar dari rumah, ya, tetap semangat. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.